Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Jojo Hadikusumo optimis Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bisa memenangkan pemilihan Presiden 2024. Pasalnya, Prabowo dinilai sebagai sosok yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Sehingga saya pikir masih besar sekali ya Pak Prabowo dan Partai Gerindra untuk memastikan 2024 kita menang. Banyak di antara kita hanya membandingkan rencana. Rencana bisa dibuat seindah mungkin, tapi rencana itu adalah imajinasi. Itu adalah khayalan soal masa depan. Tapi kalau misalnya Pak Anies ternyata mendapatkan tiketnya, maka pasti sama Pak Anies. Oh iya, iya. Tidak ada ruang bagi Pak Prabowo di situ. Nah, sudah. Kan nggak boleh kita di Rakernas sudah begitu kemudian membalik, kan nggak mungkin juga. Oh, oke. Jadi for the time being, our candidate is only one, Pak Anies. Anies ya. But in case misalnya ini Pak Anies tidak dapat tiket, kemudian tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, hampir otomatis kita dukung Pak Prabowo karena kita sudah tahu lah di mana kelemahan dan kelebihan dan lain-lain. Dan kalau kali ini tidak dukung saya, kebangetan. Oke. Pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang siap dukung Prabowo Subianto lagi jika Anies Baswedan batal jadi capres menuai perdebatan. Dari poros pendukung Anies, pernyataan Amin dinilai kurang pas. Elit Partai Demokrat yang disuarakan Deputi DPP Badan Pemenangan Pemilu Kamhar Lagumani heran dengan ucapan Amin Rais. Dia menyinggung saat ini Partai Demokrat bersama PKS dan Nasdem tengah berikhtiar merajut koalisi perubahan untuk persatuan demi mengawal Anies sebagai Capres 2024. Dia menekankan jika parpol tersebut juga sudah menandatangani piagam kerjasama dalam koalisi yang siap mengusung pencapresan Anies. Sekaligus menegaskan dalam memenuhi bahkan melewati ambang batas pencapresan. Pernyataan Partai Umat ini terasa kurang pas. Meskipun demikian, kami tetap menghormati independensi Partai Umat dalam menyampaikan sikapnya, kata Kamhar dalam keterangannya Senin 17 April. Kamhar yakin pernyataan Amin tak akan mempengaruhi soliditas, semangat, dan moral partai yang tergabung di koalisi perubahan. Begitu juga tak mempengaruhi Anies untuk terus mengikhtiarkan kemenangan untuk mewujudkan perubahan serta perbaikan. Tak ada tempat untuk keraguan-raguan, ujar Kamhar. Pun, dia yakin koalisi perubahan bersama Anies akan berlayar. Maka itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa melakukan kontrol demokrasi, jangan sampai ada politisasi hukum. Dia menyinggung jangan sampai hukum dijadikan alat penguasa untuk mencegah lawan memuluskan kawan. Mengutip pernyataan yang sering disampaikan Mas Ketum AHY, jangan sampai hukum hanya tajam ke lawan, namun tumpul ke kawan. Ini kontra demokrasi, mesti kita lawan, jelaskan Han. Tidak hanya Demokrat, PKS juga menilai pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais berencana mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju di Pilpres 2024. PKS menilai pernyataan itu aneh. Justru agak aneh pernyataannya, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera saat dihubungi Minggu 16 April 2023. Meski demikian, Mardhani mengatakan semuanya berhak menyatakan pendapat. Dia menegaskan PKS bersama Koalisi Perubahan dan Persatuan tetap mencapreskan Anies. Hak semua menyatakan pendapat. Tapi kami dari Koalisi Perubahan dan Persatuan tegas Mas Anies capresnya, ujarnya. Mardhani mengatakan koalisinya saat ini tengah fokus menyiapkan cawapres pendamping Anies. Dia optimis Anies akan melaju dalam Pilpres mendatang. Fokus sekarang menyiapkan cawapres dan program serta kebijakan pembangunan nasional. Optimis dan penuh semangat, imbuhnya. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapatkan tiket,
maka Pak Amin akan kembali bersama Pak Prabowo. Saya memang begitu, ya, insya Allah. Itu tentunya kita sambut baik bahwa dukungan terhadap pencapresan ya dan kerja-kerja yang dilakukan Pak Prabowo selama ini. Prabowo is our choice. Begitu ya? Iya. Yang jelas bukan Pak Ganjar, gitu. Oh, oke. Nah, Pak Ganjar adalah the continuity of this present regime, dan itu akan berbahaya menurut saya, gitu loh. Kali ini tidak dukung saya kebangetan. Oke. Tapi itu hanya bisa dilaksanakan bila kita melihat siapa yang bersiap menyelenggarakannya. Bahwa rencana itu bisa dilaksanakan. Kalau kami kan fokus pada gagasan, ide, dan semangat perubahan dan perbaikan yang sama. Bukan pada harus siapa jadi capres, harus siapa jadi cawapres. Di kami nggak main itu, dagang-dagang sapi nggak main gitu. But in case, ya misalnya ini Pak Anies tidak dapat tiket, ya kemudian tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ya hampir otomatis kita dukung Pak Prabowo. Karena kita sudah tahu lah di mana kelemahan dan kelebihan dan lain-lain. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Umat, Nasaruddin menyebut ucapan Amin tersebut hanya sebatas menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan juga dianggap Nasaruddin masih dalam konteks pengandaian. Ya, jadi begini, apa yang disampaikan Pak Amin itu bukan statement. Apa yang disampaikan Pak Amin itu kan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang sifatnya pengandai-ngandaian, kata Nasaruddin saat dihubungi Suara.com. Dengan demikian, Nasaruddin menganggap pernyataan Amin itu tidak bisa menjadikan parameter atas arah dukungan Partai Umat. Artinya itu jawaban situasional atas sebuah pertanyaan yang itu punya maksud tertentu. Jadi itu bukan ukuran atau bukan parameter sikap kita, terangnya. But in case, ya misalnya ini Pak Anies tidak dapat tiket, ya kemudian tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ya hampir otomatis kita dukung Pak Prabowo. Karena kita sudah tahu lah di mana kelemahan dan kelebihan dan lain-lain. Sampai saat ini komunikasinya intens, terus berkemajuan, dan pada saatnya nanti untuk sebagai kristalisasi dari ikhtiar ini. Saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape, mudah-mudahan juga tercapai yang sudah disatakan, ya ingin jadi presiden, ya. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Oke, kalau ditanya jadi atau tidak, bisa dijawab sekarang nggak kira-kira Pak Kamhar? Soalnya jadi. Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, diberikan pilihan akan mendukung siapa di pemilihan Presiden 2024 apabila Anies Baswedan gagal mengantongi tiket sebagai calon presiden. Amin mengaku bakal kembali mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Amin enggan mendukung Ganjar karena dianggap sebagai tokoh yang berkaitan dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mantan Ketua Umum PAN tersebut merasa sosok Ganjar berbahaya karena akan melanjutkan pemerintahan saat ini semisal terpilih di Pilpres 2024. Kalau berandai-andai, very easy answer, Prabowo is all choices. Yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah the continuity of this present regime, dan itu akan berbahaya menurut saya gitu loh, kata Amin dalam podcast Akbar Faisal Unsorted pada Jumat 14 April 2023. Amin lantas menjelaskan mengapa dirinya akan kembali mendukung Prabowo semisal Anies gagal nyapres. Ia merasa sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan mantan Danjen Kopassus tersebut. Apalagi, Amin pernah dalam posisi sebagai pendukung Prabowo pada saat Pilpres 2019. Misalkan ini Pak Anies tidak dapat tiket, kemudian tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ya hampir bukan hampir, otomatis kita dukung Prabowo karena kita sudah tahulah kelebihan dan kelemahannya dan lain-lain, terangnya. Meski begitu, Amin akan tetap pada jalur yang sama apabila Anies memang berhasil maju sebagai capres. Oh iya. Politikus kawakan Amin Rais kembali mendapatkan sorotan tajam. Dirinya siap menggunakan manuver kontroversial demi memenangkan Pilpres 2024.
Salah satunya adalah menggunakan politik identitas. Hal tersebut dirinya akan gunakan untuk memenangkan Anies Baswedan. Dalam bincang-bincang bersama Amin Rais di channel YouTube @Akbar Faisal Uncensored, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Faisal mengungkapkan jika tidak dikelola dengan baik partai identitas akan mengalami ancaman. Yang pertama adanya pemecahan masyarakat, pengkotak-kotakan kepentingan, diskriminasi dan manipulasi politik. Amin Rais menganggap politik identitas sebagai bagian dari demokrasi dan biarkan masyarakat yang menilai mana yang paling bagus.